Di pinggiran kota tersembunyi sebidang tanah kosong yang dikenal sebagai lemah kuburan. Tidak ada yang tahu pasti asal-usulnya. Hanya cerita-cerita dari orang tua bahwa dulu tempat itu adalah pemakaman massal bagi orang-orang yang meninggal secara tidak wajar. Korban peperangan, penyakit, dan beberapa di antaranya dikubur tanpa ritual yang layak. Seiring waktu, makam-makam itu tertutup oleh semak belukar, dan generasi baru mulai melupakan kisah kelamnya. Namun, satu hal yang tidak berubah, tidak ada satupun warga yang berani mengusik tanah itu. Mereka percaya bahwa sesuatu masih berdiam di sana, menunggu dalam diam. Jaka adalah seorang pemuda perantau yang baru saja pindah ke desa itu. Ia mendengar tentang lemah kuburan dari warga sekitar, tapi menganggapnya hanya sekedar mitos. Baginya, lahan kosong seluas itu hanya terbuang sia-sia jika tidak dimanfaatkan. Kalau memang ini bekas kuburan, kenapa tidak ada batu nisan? Katanya, tertawa kecil saat berbincang di warung kopi desa. Para warga hanya saling pandang. Pak Karta, lelaki tua yang dikenal bijak, memperingatkan Jaka dengan suara berat. Kuburan lama itu tak selalu butuh nisan. Ada yang tak bisa kau lihat, tapi mereka ada. Jaka hanya menganggapnya omong kosong. Beberapa hari kemudian, ia membawa cangkul dan mulai membersihkan semak-semak di lemah kuburan. Awalnya, semuanya terasa biasa saja. Namun saat matahari mulai terbenam dan langit berubah jingga, suasana sekitar terasa lebih dingin. Angin bertiup tanpa sebab membawa serta bisikan-bisikan halus yang seolah berasal dari dalam tanah. Saat Jaka mencangkul lebih dalam, terdengar suara krek, seperti sesuatu yang pecah. Ia melihat ke bawah dan menemukan serpihan tulang yang terkubur. Alih-alih takut, ia hanya mengangkat bahu dan membuangnya begitu saja. Namun, sejak malam itu gangguan mulai terjadi. Malam pertama, Jaka mendengar suara langkah kaki di halaman rumahnya. Saat ia mengintip dari jendela, tak ada siapapun di luar. Namun, anehnya tanah yang baru ia garap tampak bergoyang seolah ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Malam berikutnya, suara-suara aneh semakin jelas. Bisikan lirih bercampur dengan suara rintihan kesakitan. Udara rumahnya menjadi lebih dingin, meskipun semua jendela sudah tertutup rapat. Puncaknya terjadi pada malam ketiga. Tepat pukul 12 malam, Jaka terbangun oleh suara ketukan keras di pintu rumahnya. Tok, tok, tok. Suaranya berat dan lambat, seperti seorang yang mengetuk dengan jari-jari yang lemah. Dengan jantung berdegup kencang, ia berjalan ke pintu dan menempelkan telinganya. Tak ada suara. Namun ketika ia mengintip melalui celah pintu, matanya membalak ketakutan. Di depan rumahnya, berdiri sosok hitam tinggi, tubuhnya kurus dengan wajah membusuk. Matanya kosong, mulutnya menganga, dan tubuhnya terbungkus kain kafan yang telah lapuk. Balekno lemah iki. Suara itu bergema. Bukan hanya dari sosok di depan pintu, tapi dari segala arah. Tiba-tiba, dari belakang rumah terdengar suara gemertak seperti tulang yang patah. Disusul suara seretan kaki mendekati rumahnya. Jaka mundur dengan napas memburu. Lantai rumahnya bergetar. Bayangan-bayangan hitam mulai muncul di dinding.
bergerak sendiri tanpa sumber cahaya. Tiba-tiba, lampu rumahnya padam. Dalam kegelapan, Jaka merasakan sesuatu berdiri tepat di belakangnya. Nafas dingin terasa di tengkuknya, dan suara pelan berbisik di telinganya. "Kowe wis ganggu, saiki giliranmu." Jaka ingin berlari, tapi tubuhnya kaku. Tangan kurus berwarna kehitaman tiba-tiba mencekram bahunya. Rasa dingin menusuk tulangnya seolah darah berhenti. Dengan sisa tenaga, ia berteriak sekuat mungkin. Lalu semuanya menjadi gelap. Keesokan paginya, warga desa menemukan Jaka terduduk di halaman rumahnya. Matanya kosong, dan dari mulutnya hanya keluar gumam tak jelas. Ia tidak pernah lagi berbicara normal setelah malam itu. Hanya satu kalimat yang terus ia ulangi. Dengan suara lirih dan penuh ketakutan, "Aku orang nyolong, aku orang nyolong." Sejak saat itu, lemah kuburan tetap dibiarkan kosong. Tak ada lagi yang berani mengusik tanah itu. Karena mereka tahu, sesuatu di dalamnya masih terjaga dan masih menunggu dalam diam.